Ini kayak orang jalan tapi orangnya gede. Jadi suaranya kayak dem, kayak raksasa jalan itu sih. Buset. Jadi suaranya itu kayak langkahnya itu kayak riwa-riwi kayak apa ya? Mondar mandir di samping rumah, kayak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu. Kalau secara yang aku tahu, kalau misalnya kita mendengar balik lagi sama gue geng di part 2 sama temen gue JP. Ini ngebahas soal KKN di part 1 pertama. Banyak yang katanya dia ngelihat hal-hal gaib ya. Apa nanya Jep sekarang Jep yang lu lihat Jep kemarin KKN Jep? banyak sih kalau dari awal datang itu sih jadi aku tuh bisa gimana ya, bisa kadang lihat kadang enggak tergantung dari akunya mau nutup apa mau buka gitu. Jadi capek juga kan setiap hari harus ngelihat sosok-sosok gitu terus kan pasti capek. Energi ya? Jadi kayak capek sendiri terus juga bosen yang dilihat ya itu terus wujud-wujudnya iya sih, kan benar. gitu. Jadi males aja, jadi kadang-kadang dikagetin tiba-tiba muncul kan males kan? Tapi nggak parno kan? Enggak parno. Jadi kalau dari pertama datang ke daerah Petung itu waktu KKN survei pertama, itu yang aku lihat waktu di jalan itu waktu itu aku nggak terlalu inget jalannya yang di mana aja, tapi udah masuk hutannya itu kan? Iya. Udah masuk hutannya itu dan itu waktu itu itu pas mau belok, pas mau belok kan? Itu tuh aku kayak kan di sana nggak ada makam ya? Ada. Enggak, yang belum masuk makam, yang belum masuk banget. Oh, yang hutan baru masuk dari masih baru yang pertama. Petung pertama masuk itu kan nggak ada makam-makam itu kan? Hutan ya. Hutan pure hutan bener-bener. Iya. Itu tuh aku kayak nyium bau-bau kayak kuburan baru itu sih. Yang bener lu. Bener. Aku tuh waktu itu boncengan sama temenku KKN juga. Itu satu kelompok. Aku boncengan sama dia. Aku awalnya itu kan nggak bilang sama dia. Ya. Soalnya kan aku positif thinking aja. Oh mungkin bau tanah. Kena hujan. Iya, kan nguap ya. Kan mungkin nguap gitu. Positif thinking aja. Terus? Waktu itu sih aku tutup, jadi nggak lihat sosok-sosoknya yang waktu awal datang. Nah yang kedua, waktu pulangnya setelah survei lewat ke tempat yang itu lagi, yang belokan awal itu dan masih tetap bau yang sama. Aku mau positif thinking lagi gimana? Terus aku bilang sama temanku dong. Aku kayak nyium kayak bau makam baru ya, kayak bau tanah tapi kayak campur bunga melati, kayak campur gimana gitu sih, kayak bunga-bunga kantil, bunga apa gitu. Itu yang pertama kali aku lihat. Cuma ngerasa lah, bukan lihat ya itu ya, ngerasa. Dan semakin kesana lagi, makin lihat dong. Apalagi waktu kadang kan sempet turun juga malam-malam buat belanja apa gitulah, naik lagi. Malam-malam ke Doro gitu maksudnya? Ke daerah Doro turun. Niat naik itu mau ngadrevin foto kalau nggak salah, ngadrevin foto buat acara lah, ada buat kegiatan itu diharuskan untuk turun ke bawah ngadrevin foto di daerah Doro. Kita baru naik itu sekitar turun itu jam 5 sore. Naik itu sekitar jam 10 baru gila naik. Kali jam 10 itu baru naik begitu. Terus 10 itu baru naik mungkin sekitar jam 11 kurangan itu baru sampai ke posko. Dingin, campur merinding, campur tiba-tiba nongol nano lah ibaratnya. Jadi aku boncengan sama teman aku, nggak pegangan kan waktu itu pegangan cuma diem gini. Tapi tiba-tiba kayak gini, kayak refleks, hayo kayak akunya tuh gitu. Jadi yang takut kan temen aku yang boncengin. Jadi tiba-tiba itu belokan, kan ada jembatan kecil. Tahu. Tiba-tiba ada gini kepala turun, rambutnya sampai bawah. Iya bener. Tiba-tiba gini terus aku astagfirullahaladzim aku nih gitu. Tapi temen lu udah tahu dong pas lagi lu temenku itu waktu itu mulai beragak aneh gitu itu masih diboncengin kan? Masih diboncengin dan tapi waktu itu aku juga udah bilang ke dia kalau aku tuh sebenarnya ego, jadi dia tuh nggak kaget kan kalau misalnya aku aneh-aneh di jalan apa gimana. Yang penting kalau misalnya aku suruh klakson apa dibelokan gitu, klakson lah, bilang aja buat pamit permisi atau gimana walaupun gitu. Kadang kan walaupun misal kalau nggak sengaja kepepet apa gimana kan gitu, merekanya kiranya kan kita nggak sopan lewat jalannya dia, padahal kan yang boncengin kan juga nggak lihat dia kan. Nah iya gitu. Asal aja lah bawa. Yang penting klakson, udah bilang permisi, udah gitu aja lah. Itu yang tiba-tiba ada poci gitu berdiri di itu pasti di alas robannya, di pertama kali masuknya kan ada pohon pisang-pisang di pinggir jalan gitu kan, ada yang daerah ke sebelum tempat wisata Bu? Enggak,
Deket pokoknya di daerah desa kita. Kita kan KKN-nya bareng gitu, gitu. Cuma beda itu, beda kelompok. Jadi waktu itu ada kayak pohon pisang itu, biasanya kan ke pohon pisang itu biasanya ada poci-poci. Di situ ngumpet ya? Ngumpet, kumpulnya markasnya mereka itu di tempat-tempat gitu. Dan itu juga aku lihat itu ada. Terus kayak ada anak kecil-kecil pada lari-lari. Ya sewajarnya anak kecil main aja lah. Terus lu lihat penampakan pas di tempat posko lu itu apaan, Jep? Kalau posko itu waktu awal itu cuma apa kayak ya biasalah tante-tante kun. Itu mah udah pasti rame lah. Di depan itu kan posko aku depannya tebing gitu, sampai ke atas ke bawah itu kan gelap. Itu ada yang lari ke sana, ada yang terbang ke sana kayak berlalu lalang tapi udah kayak layangan tuh. Tapi menyibukkan dengan dirinya sendiri itu sih kayak kayak seolah-olah nggak peduli sama aku. Biasanya kan kalau di daerah sini kan kalau lihat orang yang kalau mereka ngerasa ada yang indigo kan langsung ngejar anak yang indigo biar bisa komunikasi. Kayaknya aku di sana itu kan nggak kepake gitu loh. Jadi mereka itu kayak ya udah ada lu ya udah gitu. Dan pada terbang lah dari pohon satu ke pohon lainnya. Jadi pada gitu. Ada yang wujudnya masih bersih, ada yang masih udah kotor gitu. Random ya berarti. Random banyak banget. Tapi kalau di dalam poskonya nggak usah disebutin lah ya desa. Iya, nggak usah lah. Pokoknya di daerah Petung itu waktu di posko itu waktu yang paling inget banget sih waktu malam-malam tidur itu. Jadi itu tidur waktu itu masih ada sebagian yang lagi nonton film juga. Jadi tidurnya bolak-balik ada yang ke sono, ada yang ke sono, ada yang mandir ya. Dan itu aku kira yang denger cuma aku doang. Taunya? Ada orang 3 yang denger. Ada teman-teman aku juga denger. Tapi dengernya nggak langsung spontan. Aku denger langsung ngomong pada hari itu enggak. Terus denger apa? Jadi mereka suara apaan emang? Kayak suara kan poskonya kan kayak rumah di daerah sana kan kayak naik-naik gini ya. Jadi tetangga ketemu tangga itu ada kayak tangga gitu. Ibaratnya ada space lah. Jadi kita lihat ke rumah tetangga itu yang di dalam cuma atapnya doang kan. Nah itu nggak mungkin dong orang lewat di atas atap ataupun di samping itu kan nggak mungkin kan, tinggi banget. Apalagi malam lah itu ya. Malam-malam itu ada orang, nggak mungkin juga orang numbuk kopi kan. Kalau numbuk kopi kan suaranya beda kan. Pasti bunyi tumbuk gitu. Itu kan beda. Kalau ini kayak orang jalan tapi orangnya gede. Jadi suaranya kayak kayak raksasa jalan itu sih. Buset. Jadi suaranya itu kayak langkahnya itu kayak riwa-riwi kayak apa ya? Mondar mandir di samping rumah, kayak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu. Kalau secara yang aku tahu, kalau misalnya kita mendengar suara kayak gitu, kalau misalnya suaranya jauh berarti dia dekat. Iya. Kalau suaranya dekat berarti mereka jauh. Kan gitu. Ini tuh suaranya kayak jauh, dekat. Berarti kan mondar mandir gitu. Di samping rumah. Dan seiring dia jalan, kan atapnya itu pakainya apa ya itu? Bukan genteng kan itu apa ya namanya? Lupa gua. Seng. Enggak seng juga. Apa sih yang kayak ya pokoknya itulah guys, itu yang buat di daerah-daerah dingin lah. Yang tahu komen di bawah juga boleh lah. Terserah. Pokoknya itu di daerah itu, dan itu ada pohon-pohon kan samping-sampingnya. Itu tuh setiap ada langkahnya itu kalau yang aku inget ya tapi berat itu langkahnya. Dan seiring dia jalan kayak 2 langkah, ranting pada jatuh. Kayak kesenggol apa gitu, kayak kesenggol badannya banget. Aku nggak paham. Cuma waktu itu aku nggak berani ngelihat, jadi tidur aku pakai tutupan, pakai selimut. Itu ketahuan gede banget ya itu. Nggak mungkin ranting pada jatuh, angin nggak mungkin, soalnya waktu itu memang nggak ada angin dan bayangan pohon itu nggak gerak. Berarti dia tiba-tiba jatuh aja gitu ya? Gila. Kan ada jendela kan ada korden, ada bayangan itu kan dari ranting-ranting itu. Daun-daun itu nggak pada gerak, berarti nggak mungkin ada angin dong. Iyalah. Itu anteng, tapi jalan, kerasa ranting itu pada jatuh. Terus nanti kayak jalannya maju, mundur kayak ngawasin kita mantau muterin rumah gitu. Ini ngapain gitu ibaratnya gitu. Dan baru bangunnya itu pagi, itu mungkin sekitar jam 2. Jam 2 pagi? Bangun pagi-pagi besok sama teman-teman. Tadi malam ada yang denger nggak ini? Taunya ada yang denger. Ada yang denger juga, tapi mereka berusaha untuk menenangkan diri, terus berusaha diem, dan besoknya baru diomongin. Dan nggak lama kemudian, waktu itu kan yang cewek-cewek kan pada pulang itu. Yang cewek-cewek pada pulang, terus kayak yang masih di posko kan yang cowok-cowok. Dan itu temanku cowok itu juga ada yang denger sama kayak gitu. Gila. Dan besoknya langsung diceritain lagi sama dong. Itu sih yang serem, nggak kebayang. Maksudnya sosoknya segede apa kok sampai suaranya gitu. Kalau numbuk nggak mungkin selambat itu kan.
nggak mungkin orang nubuk lama banget gitu kan. Gede banget pasti tuh kawasan Dilan tuh, aduh kalau lu bisa ngeliat tuh gede banget. Untungnya gue nggak bisa ngeliat jadi ya. Terus beda posko juga jadi aman. Dan poskonya juga aman ya posko kamu, lumayan. Posko saya aman lah. Soalnya apa ya, kebanyakan ini dong masih sih. banyak warga juga kan di ada sana, warganya sih, pepet-pepetan. anak kecil main, kebanyakan anak kecil. Ya nggak soal berpikiran gitu, padahal posko aku tuh belakangnya kuburan sebenarnya. Temen aku nggak, ya udah bodo amat karena kita nggak bisa ngelihat kan. Terus ada cerita lain? Kalau cerita lain sih waktu itu lagi di Curug. Curug. Tapi beda desa. Di Curug itu tetap di petung-petung juga. Iya, tinggi besar juga sama. Dan itu aku mau diajak. Tapi aku nangis nggak mau karena aku tuh sebenarnya takut sama sosok yang tinggi besar gitu kan. Itu tuh dia bilang, tapi pakai bahasa Jawa. Kok kudu melu aku. Tapi suaranya menggema kayak di dalam gua itu. Curug salah satu di daerah Petung juga itu masih naik lagi. Waduh. Itu di daerah sih, kok kudu melo aku itu ngomong pakai bahasa Jawa dengan suara menggema. Aku berontak. Aku tuh paling nggak suka kalau di. Terus langsung kabur aja, Bu. Langsung kabur apa gimana? Apa aku nangis? Nggak kabur, tapi ada sosok-sosok yang kan nolongin gitu ya. Kan aku kan ada yang ngikutin aku dari dulu banget itu kayak ngebentengin aku biar aku nggak diganggu sama yang lain gitu loh. Jadi mereka itu berusaha jadi akunya tuh sebel karena mau diajak itu, jadi bete aja itu sih. Tapi kamu nangis kan tadi? Aku nangisnya tuh nangis karena aku nggak mau tapi dipaksa gitu loh. Oh iya, paham. Jadi kayak rasanya tuh kayak aku nggak enak, Gedek lah pusing, ini campur mual, nggak enak. Padahal aku ada yang bentengin itu reaksi dari cara. Kalau soal itu ibaratnya nggak ada yang bentengin, udah masuk mungkin. Bisa ngikut kan kamu ya? Wah gila sih. Takut aku kalau yang tinggi besar gitu. Udah lah, mesin aja lah kita lah nyeritainnya lah. Kalau ada yang gede-gede itu udah ketakutan. Padahal badan kita berdua gede. Jadi gimana ya? Kita lucu aja sih. Walaupun kita dengerinnya udah aduh. Kita kecil tapi kalau deketan sama mereka yang gede. Butiran debu. Nah, kalau dia bilang begitu kan karena saya nggak bisa ngelihat, cuman dia doang. Dianya Parno apalagi saya yang lihat. Langsung pingsan kali. Ya enggak, udah mesin aja lah dulu cerita gua sama dia yang di part 2 ya. Makasih.